Ditampilkan di tengah sibuknya hari, seorang pria tetap tenang sambil berkendara seorang diri, meski pagi ini belum menyeruput kopi. Sayangnya, ketenangan itu segera terusik dengan beberapa mobil dan motor yang mengepung, diketahui dikendarai oleh mafia setempat, tapi sepertinya bukan ormas. Si pria dipaksa untuk mengembalikan barang yang dibawa, bahkan diancam dengan senjata, tapi si pria santai tak mempedulikan dan segera menggocek mewek, belok kanan, belok kiri, dan meluncur. Sempat jatuh, tapi si pria tak mau menyerah karena jatuh adalah sebuah alasan untuk bangkit kembali. Sementara para mafia dikerubungi warga, si pria menghubungi rekan mengatakan tidak bisa tiba di bandara sehingga mengambil pilihan alternatif naik kereta saja. Setelah melewati beberapa pasar, si pria santai mengambil sepeda motor pedagang keliling dan kembali melesat melarikan diri dari kejaran mafia. Pada akhirnya ia melepaskan gerobak yang berapi-api karena kebetulan saat itu si pedagang sedang memasak dagangan. Gerobak tersebut menabrak mobil mafia dan terjadilah kecelakaan, lalu segera Pak Polisi mengamankan, sementara si pria santai berhasil kabur. Sesaat kemudian, si pria berhasil mencapai stasiun dan segera melompat ke kereta terakhir. Rasa lelah membuatnya tertidur dan bermimpi tentang bangunan kuno serta sebuah topeng emas. Saat terbangun, ternyata ada seorang wanita cantik duduk di hadapan. Tenang, ini bukan FTV dalam negeri, karena dari sindiran-sindiran yang dilontarkan, jelas bahwa si wanita menginginkan barang yang dibawa si pria. Sama seperti sebelumnya, si pria santai tetap bersikeras tak akan memberikan, meski si wanita datang bersama beberapa pengawal. Jadi ya, aksi baku hantam pun terjadi dan pada akhirnya si pria kembali lolos. Emang barang apa sih yang dibawa, Bang? Nah, penasaran kan? Kalau begitu mari sama-sama dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tuku Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu perubahan bukan berarti meninggalkan jati diri, tapi memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Fountain of Youth, rilis di tahun 2025, disutradarai oleh Guy Ritchie, serta dibintangi oleh para aktor yang saya pikir sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, jangan berlama-lama, segera siapkan kopinya, dan mari kita lanjutkan cerita. Beberapa hari kemudian ditampilkan di London, seorang wanita bernama Charlotte sedang membahas perceraian dengan mantan suaminya Harold yang didampingi pengacara. Harold ingin mendapatkan hak asuh penuh atas anak mereka, Thomas, yang mana membuat Charlotte marah, apalagi Harold menganggap Charlotte tidak mampu. Aduh, si Lourdes, berani-beraninya gitu menyalahkan makhluk terkuat di bumi. Kami berempat tidak pernah takut sama istri. Enggak apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Charlotte yang bekerja di museum dikejutkan oleh kedatangan si pria santai yang merupakan tokoh utama kita bernama Luke. Jadi Luke dan Charlotte ini bersaudara ya. Meski Luke hanya berpura-pura ingin berkunjung, Charlotte curiga dia pasti sedang dilanda masalah. Luke mencoba membujuk Charlotte untuk ikut dalam petualangan seperti dulu bersama mendiang ayah mereka, tapi Charlotte menolak karena kini dia adalah seorang ibu dan ingin menjaga pekerjaannya sebagai kurator. Luke lalu mengatakan ada yang aneh di salah satu lukisan. Saat Charlotte memeriksa, Luke justru mencuri lukisan lain dari dinding. Alarm berbunyi dan Luke berlari tepat saat pintu mulai menutup. Charlotte mengejarnya keluar, meminta agar lukisan itu dikembalikan, namun Luke mengatakan hanya akan mengembalikan jika Charlotte ikut naik ke mobil. Luke memacu mobilnya dengan cepat, melakukan manuver-manuver gila untuk menjauh dari mobil polisi yang mengejar. Setelah melewati gang-gang sempit, ia masuk ke belakang truk yang dikendarai para rekan, Murphy dan Deb. Charlotte mengenali mereka sebagai tim ayahnya dulu. Saat Luke dan Charlotte berdebat dan adu nasib, Murphy memeriksa lukisan curian dan menyadari bahwa itu bukan lukisan yang mereka cari. Luke memutuskan untuk mengembalikan, kemudian menyemprot Charlotte dengan obat bius. Beberapa waktu kemudian, saat sadar, Charlotte sudah berada di bangku taman sendirian.
Charlotte segera kembali ke museum di mana Inspektur Jamal. Iya, namanya memang Jamal, nggak usah protes. Jadi inspektur ini sedang menyelidiki kasus dan curiga Charlotte membantu Luke. Tapi saat berdebat, mereka menyadari lukisan curian itu sudah kembali ke tempatnya. Looks like your work here is done. Usai bekerja, Charlotte berusaha menjemput Thomas, namun Harold menolak karena sudah mendengar Charlotte jadi tersangka. Merasa marah, Charlotte menemui Luke yang sedang bersama tim dan pria kaya raya bernama Owen. Owen menjelaskan bahwa dirinya sakit kanker dan menyewa tim Luke untuk mencari mata air keabadian, satu-satunya harapan untuk sembuh. Charlotte menganggap itu hanya legenda atau mitos, tetapi Luke yakin di balik semua legenda pasti ada kebenaran. Banyak budaya di seluruh dunia menuliskan tentang mata air tersebut, jadi mustahil itu sekedar kebetulan. Orang-orang dulu percaya bahwa Tuhan menyembunyikan tempat itu dari manusia, dan kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga penjaga yang disebut The Protectors of the Path. Nah, wanita cantik yang di kereta yang jago berantem tadi, menurut Luke, wanita itu adalah salah satu dari penjaga. Lebih lanjut, Luke menjelaskan pada tahun 1600-an, 6 seniman membuat perjanjian untuk menyebarkan petunjuk lokasi mata air dengan menyembunyikan kode di dalam beberapa lukisan. Itulah lukisan-lukisan yang selama ini dicuri Luke dari beberapa negara, salah satunya dari Thailand yang membuat Luke dikejar-kejar mafia. Lukisan-lukisan itu memiliki tanda rahasia bertuliskan 6 and 1 dalam bahasa Latin yang bermakna 6 kanvas satu jalan. Juga terdapat huruf-huruf berbeda yang maknanya belum mereka pecahkan. Luke sadar bahwa mereka keliru mengambil lukisan rebrand yang salah dan meminta Charlotte mengungkap di mana lukisan aslinya. Charlotte sempat menolak ikut karena memikirkan Thomas, namun Owen menawarkan bantuan pengacara. Akhirnya, sebagai balasan, Charlotte menyarankan agar meneliti keluarga Vanderbilt. Malam harinya, saat membaca tentang Vanderbilt di kafe, Luke didatangi si wanita penjaga yang diketahui bernama Esme. Wanita itu memperingatkan agar menghentikan pencarian, jika tidak maka seluruh tim Luke akan dihabisi. Keesokan harinya, Luke menemui Charlotte yang sedang menyaksikan pertunjukan Thomas. Luke menjelaskan bahwa lokasi telah ditemukan, perdebatan pun tak terhindarkan, tapi pada akhirnya, dua bersaudara itu sepakat untuk bekerja sama. Beberapa waktu kemudian, mereka menaiki kapal dan berada di lautan Irlandia demi menemukan kapal yang karam yang diyakini tempat lukisan berada. Drone khusus dikirim ke dasar laut untuk memotong bagian kapal berisi barang-barang kelas 1. Kemudian pada sisi-sisi kapal dipasangi pelampung raksasa untuk mengangkatnya ke permukaan. Setelah kapal berhasil diangkat, mereka masuk ke dalam. Charlotte menjadi pemandu berbekal peta lama, namun tiba-tiba radar di kapal mendeteksi sesuatu yang mendekat, dan sayangnya saat Murphy mencoba memberi peringatan, radio komunikasi menjadi tidak berfungsi. Tak lama berselang, helikopter tiba dan menurunkan Esme beserta pasukannya ke atas kapal tua. Bersama dengan itu, di sana, Charlotte sempat minum-minum santai, sementara Luke membuka lemari bertuliskan nama Vanderbilt dengan las. Luke kemudian menemukan kotak tua berisi lukisan yang dicari. Mereka sempat bersulang merayakan, apalagi di sana juga ada perhiasan. Tapi Charlotte segera menghentikan, mengingatkan bahwa mereka bukan pencuri makam. No, we're not grave robbers. Karena hanya bersifat sementara, maka satu persatu pelampung pun mulai meletus. Ketika mencoba keluar, dua bersaudara dikepung oleh kelompok Esme. Meski begitu, Luke dan Charlotte tetap melawan, sehingga tas berisi lukisan pun jatuh. Baku tembak terjadi dan Charlotte sempat menjadi tawanan, tapi Luke tetap bersikeras karena yakin Esme bukanlah pembunuh. Peluru nyasar mengenai helikopter yang membuat pilot meninggalkan Esme. Keadaan pun berbalik, Esme terjatuh ke laut, dua bersaudara melarikan diri meskipun Luke sempat tergelincir dan kakinya terjerat jaring. Adegan berpindah menampilkan beberapa hari kemudian. Di London, Harold menghubungi Charlotte, meminta wanita itu agar membawa Thomas karena ia akan pindah ke Jepang selama setahun. Ketika mendengar nama perusahaan tempat sang mantan bekerja, Charlotte sadar bahwa itu semua adalah bantuan dari Owen agar Charlotte bisa bersama anaknya.
Akhirnya Charlotte bergabung dengan tim untuk meneliti kembali huruf-huruf pada lukisan baru. Setelah diteliti lebih lanjut, huruf-huruf itu membentuk kata wicked, dan berdasarkan kalimat 6 and 1, mereka menyimpulkan petunjuk tersebut merujuk pada Wicked Bible, yaitu versi cetakan salah dari Alkitab King James tahun 1631 yang secara keliru menuliskan perintah berzina, padahal seharusnya jangan berzina. Mereka mulai menduga bahwa kesalahan itu memang disengaja untuk menandai Alkitab tertentu yang menyimpan petunjuk menuju mata air. Charlotte mengatakan semua Alkitab versi itu telah dimusnahkan, tapi menurut Luke masih ada satu yang tersisa. Tiba-tiba Jamal dan para petugas menerobos masuk ke markas Luke, mengatakan akan menangkap dua bersaudara, namun mereka langsung dihadang oleh kedatangan mafia Thailand, Kasem dan anak buahnya yang menodongkan senjata ke semua orang. Luke menawarkan kesepakatan, dia bersedia menyerahkan diri dan semua lukisan asalkan timnya dibebaskan. Kasem setuju, sehingga Charlotte keluar ruangan bersama yang lainnya. Sementara itu, Luke berpura-pura hendak mengambil lukisan, tapi justru menaikkan volume musik, lalu segera bersembunyi di bawah meja. Gangguan itu memberi kesempatan polisi menyerang para mafia Thailand, memicu perkelahian besar. Tak lama kemudian, baku hantam berubah menjadi baku tembak, bahkan mobil Luke ikut terkena tembakan. Di tengah kekacauan, Luke menyelinap lewat pintu belakang, di mana tim sudah menjemput dengan perahu. Pertarungan terus berlanjut, dan akhirnya polisi berhasil menangkap semua mafia. Jamal lalu memperhatikan tulisan pada monitor yang menampilkan kutipan Wicked Bible. Beberapa waktu kemudian, Luke bermimpi berada di gurun, menemukan segelas cairan bercahaya. Saat Luke menyeruputnya, Charlotte dan Thomas tiba-tiba menua dengan sangat cepat. Terdengar suara berkata, "Jangan diminum," dan Luke menjatuhkan gelas itu. Ketika pecah, dia terbangun di dalam pesawat. Jadi ceritanya, tim sedang dalam penerbangan ke Austria, lokasi tempat Wicked Bible terakhir, dan kali ini Thomas bergabung. Sesampainya di Perpustakaan Nasional Austria, Luke, Charlotte, dan Deb diizinkan masuk berkat donasi besar dari Owen. Sementara itu, Owen mengajak Thomas makan bersama, sembari menjawab beberapa pertanyaan tentang kehidupan orang kaya. Di ruang rahasia, ketiganya memeriksa Alkitab itu, di mana petugas pustaka memberitahu bahwa ada kesalahan cetak kedua yang berisi kata-kata kotor. Sementara di luar, Murphy berjaga dan tiba-tiba melihat Esme datang bersama pasukan, lalu segera memperingatkan yang lain. Luke keluar dan secara tidak sengaja bertemu Esme. Setelah saling sindir, mereka pun bertarung. Salah satu anak buah Esme mencoba membantu, tapi segera dikalahkan Luke. Esme lalu mencoba menodong, namun berhasil dilucuti, hingga akhirnya memakai tali untuk mencekik Luke. Karena Esme ikut menginjak tali itu, Luke mendorong Esme hingga terjerat tali dan tergantung. Setelah itu, Luke kembali ke ruang rahasia. Murphy memberitahu bahwa semua pintu keluar sudah dikepung, jadi mereka beralih ke rencana B. Mereka menidurkan staf pustaka dengan semprotan, mencuri Alkitab, dan Deb meletakkan peledak kecil di lantai, menciptakan lubang untuk kabur lewat saluran pembuangan. Di saat yang sama, anak buah Esme mencoba menculik Owen, tapi Owen dengan mudah mengalahkan mereka dalam hitungan menit tanpa melukai Thomas. Malamnya, Jamal tiba di perpustakaan dan mulai melacak keberadaan Luke. Di hotel, tim memeriksa Alkitab itu dan menemukan angka 1-7 yang terus berulang di pinggirannya, namun mereka belum bisa memecahkan kode. Saat itu, Charlotte memutuskan pergi karena khawatir dengan keselamatan Thomas. Dalam perjalanan keluar, Thomas mengatakan bahwa mereka selama ini salah memecahkan kode. Keduanya segera kembali. Thomas menjelaskan bahwa angka-angka itu bukan sekedar bilangan, melainkan mewakili 7 nada dasar musik. Ia memainkan lagu mengikuti kode itu, dan pencarian cepat di internet mengungkap bahwa lagu tersebut berjudul Water in the Desert, lagu yang sangat tua, penghormatan atas 7 keajaiban dunia kuno.
Tim lalu menandai 7 keajaiban itu pada peta, lalu mencocokkannya dengan petunjuk dari lukisan-lukisan dan menyadari bahwa semuanya selaras kecuali piramida Giza, yang artinya kemungkinan besar mata air itu ada di sana. Mereka pun bersiap berangkat ke Mesir. Owen meyakinkan Charlotte ikut dengan menjanjikan pengamanan khusus. Malamnya, Luke kembali bermimpi aneh soal topeng. Kini ada sesosok makhluk aneh yang menghampiri. Saat makhluk itu menyentuh pasir, muncul zat hitam yang mulai menyebar menguasai Luke. Saat Luke terbangun, Charlotte bertanya seberapa banyak dia tahu soal Owen. Luke meyakinkan bahwa Owen orang baik, tapi Charlotte khawatir Owen hanya ingin menjual mata air itu. Di Vatikan, tetua penjaga memberikan Esme kunci khusus dan memintanya untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang berusaha menemukan mata air. Beberapa waktu kemudian, tim Luke tiba di Mesir. Luke menunjukkan kepada Thomas hasil pemindaian piramida yang mengungkap adanya ruang tersembunyi yang selama ini belum pernah dimasuki. Di lokasi, Charlotte memperhatikan tim keamanan membawa terlalu banyak tas. Seorang profesor terkenal memberi mereka tur, namun tidak mengetahui tentang ruang rahasia. Mulai tidak sabar, Owen pun memerintahkan anak buahnya menggali yang ternyata menggunakan alat berat. Sang profesor memprotes keras karena khawatir akan merusak situs bersejarah itu, namun dia malah diusir. Charlotte juga memprotes dan Owen pun mulai menunjukkan sisi dinginnya. Di luar, Jamal datang bersama pasukan. Awalnya ia meminta izin masuk, namun karena ditolak, Jamal kembali ke pasukannya dan memerintahkan untuk melancarkan serangan yang memicu baku tembak. Dan ya, Esme juga sudah ada di sana, tapi masih mengamati dari kejauhan. Kembali ke dalam, tim Luke menemukan lorong rahasia yang membawa mereka ke ruangan khusus. Di sana ada struktur besar yang harus dipindahkan, tapi mereka tidak cukup kuat. Owen memerintahkan anak buahnya mengambil peralatan. Charlotte pun terkejut melihat ternyata para anggota keamanan membawa senjata. Karena tidak berhasil, jadi Owen memutuskan untuk meledakkan, membuat dua bersaudara protes. Saat semua orang dewasa berdebat, Thomas menemukan alat musik kuno dan mulai memainkannya. Suara dari alat itu mengaktifkan sistem pipa yang mempengaruhi struktur ruangan. Di saat yang tepat, Charlotte memukul semacam lonceng, membuat ruangan bergetar dan pasir mulai membentuk pola. Hanya dengan sedikit dorongan, Charlotte bisa menggeser struktur itu, membuka sebuah lift. Mereka menaikinya untuk turun ke bawah. Di luar, Murphy dan Deb yang tak tahan melihat kebrutalan tim keamanan Owen menyerang dari belakang. Sayangnya Deb tertembak di lengan, memaksa Murphy untuk menyerah. Saat nyaris terbunuh, Esme muncul dan mengalahkan para anggota keamanan. Lebih banyak pria yang melancarkan tembakan, jadi ia berlindung di balik tubuh musuh sambil membalas tembakan. Setelah semua tim keamanan dilumpuhkan, Jamal dan Esme memutuskan bekerja sama sehingga masuk ke dalam piramida. Di dalam, mereka menyingkirkan tim keamanan yang tersisa. Esme menemukan tali dan keduanya pun sepakat untuk turun. Di lantai bawah, lift akhirnya berhenti. Tim Luke masuk ke koridor dengan dinding penuh simbol-simbol kuno. Mereka tiba di ujung jalan dengan pahatan pohon kehidupan. Charlotte mengambil batu ember dari patung Dewi Nonet dan memasukkannya ke dalam tembok. This amber formed from the sun. Tembok itu pun terbuka, mereka masuk ke ruangan berikutnya dan terlihat jurang yang begitu dalam. Luke menyentuh semacam bola biru yang ternyata berfungsi untuk memunculkan tangga dari tembok-tembok. Setelah menuruni tangga itu, muncul lubang kecil yang membawa mereka ke ruangan lain. Di tengahnya ada genangan kecil yang diyakini sebagai mata air kehidupan. Charlotte mengingatkan peringatan di dinding, bila seseorang belum pantas diberkati, maka orang itu akan dikutuk. Owen memaksa Luke untuk minum lebih dulu, menunjukkan sikap agresif. Charlotte mulai menyadari bahwa Owen sebenarnya tidak sedang sekarat. Owen akhirnya mengakui tujuannya hanya untuk menjual mata air itu, lalu menembak lengan Luke agar dia tak punya pilihan selain minum. Wow.
Begitu Luke menyentuh, ruangan mulai terisi air, membentuk air mancur sesungguhnya. Darah dari luka Luke bercampur dengan air, membungkus tubuh dan mengangkatnya ke udara. Tangannya mulai bercahaya dan Luke melihat bayangannya saat masih muda. Namun ketika hendak meminum, Luke melihat Charlotte dan Thomas menua dengan cepat. Demi melindungi keluarga, Luke memilih untuk tidak minum. Ia menarik kedua tangan dan air itu justru menyembuhkan luka. Owen yang marah kembali melepaskan tembakan dan kali ini secara bertubi-tubi. Tapi air keramat melindungi Luke dan menurunkannya dengan perlahan. Luke pun mempersilahkan Owen. Segera pria tamak itu meneteskan darahnya ke dalam air. Ketika air mulai menyelimuti Owen, Esme memasukkan kunci ke sebuah pintu sambil mengingat penjelasan sang pemimpin. Jika seseorang penuh kasih meminum air itu, dia akan diberi umur panjang dengan mengorbankan nyawa keluarga atau orang yang dicintai. Namun jika orang yang egois meminumnya, air justru menyerap usia si peminumnya. Owen meminum air itu dan langsung menua dengan cepat sambil berteriak kesakitan. Bersamaan dengan air di sekitar yang bergejolak, Esme memukul lonceng lain di dalam ruangan dan seluruh pintu pun mulai tertutup termasuk lubang pada tanah. Tim Luke buru-buru menaiki tangga, meninggalkan Owen yang tenggelam. Dalam pelarian, salah satu anak buah Owen tergelincir dan jatuh. Luke juga sebenarnya sempat tergelincir, beruntung Esme membantunya bangkit. Lorong-lorong terus menutup sehingga mereka harus berlari melewati banyak pilar-pilar kecil untuk bisa keluar. Pada akhirnya mereka berhasil dan Jamal mengakui bahwa dalang dibalik semua ini adalah Owen. Film pun ditutup dengan pengakuan Esme tentang rasa kagumnya atas keteguhan hati Luke dan memberikan tokoh utama kita kecupan hangat sebagai salam perpisahan. Kemudian, dua bersaudara berencana memulai petualangan baru dan Thomas ternyata sudah memiliki ide. Kemanakah keluarga itu akan bertualang dan apa yang menanti mereka dalam petualangan tersebut? Dan tamat. Film ini adalah sebuah petualangan penuh bintang yang berakhir dengan banyak karakter dan tema menarik untuk dibahas. Ceritanya mengikuti kakak beradik yang telah lama berselisih, yaitu Luke dan Charlotte. Luke mengajak Charlotte ikut dalam sebuah misi yang disponsori oleh seorang miliarder bernama Owen Carver. Tujuan mereka adalah menemukan mata air awet muda, sebuah sumber legendaris yang diyakini mampu memberikan keabadian bagi siapapun yang meminumnya. Owen sendiri mengaku tengah mengidap kanker dan berniat menggunakan mata air itu untuk menyelamatkan hidupnya. Berikut sedikit pemaparan dari saya untuk lebih melengkapi cerita ini. Ini berhubungan dengan apa yang dilihat oleh Luke. Jadi saat Luke menatap ke dalam mata air keabadian, ia melihat gambaran mengerikan Charlotte dan putranya Thomas dalam kondisi tua renta dan sekarat. Penglihatan itu membuatnya memutuskan untuk tidak meminum air dari mata air tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh sang tetua, mata air itu mengandung sesuatu yang belum sepenuhnya mampu dipahami oleh manusia. Jika Luke meminumnya, ia akan menyerap kehidupan dari orang-orang yang ia cintai demi keabadian dirinya sendiri. Kemudian Luke menggambarkan isi dari mata air itu sebagai segalanya. Saat Luke menyebut isi mata air itu sebagai segalanya, yang dimaksud bukanlah sesuatu yang bisa diuraikan secara logis atau rinci. Itu adalah cara sederhana untuk menyebut bahwa mata air itu mengandung seluruh esensi keberadaan, seperti kekuatan, kehidupan, kematian, waktu, cinta, kehilangan, dan segala hal yang menyusun makna hidup manusia. Dalam filmnya, mata air ini bukan sekedar air ajaib yang memberi umur panjang. Di balik keabadiannya, terkandung juga konsekuensi besar. Siapapun yang mengambil umur panjang dari mata air itu akan menyerap kehidupan dari orang-orang di sekitarnya. Karena itulah saat Luke melihat penglihatan keluarganya menjadi tua dan sakit, ia paham bahwa keabadian itu bukanlah anugerah murni, justru mengandung beban moral yang besar.
Owen awalnya tampak seperti sekutu bagi para tokoh utama, menjadi sosok yang mendanai pencarian harta karun ini. Dia telah mencuri berbagai karya seni dari seluruh dunia untuk mengumpulkan petunjuk menuju Fountain of Youth, sambil mengaku menderita kanker dan ingin memanfaatkan mata air itu demi menyelamatkan hidupnya. Luke mempercayai ceritanya, tapi Charlotte lebih skeptis, menyadari bahwa Owen adalah miliarder yang meraih kekayaannya dengan cara-cara kejam dan kemungkinan besar ingin mengomersilkan cairan dari mata air tersebut. Begitu mereka tiba di Fountain, terungkap bahwa Owen sebenarnya tidak mengidap kanker. Tujuannya hanyalah mencari Fountain untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, bahkan menyebut cairannya sebagai komoditas paling berharga di dunia. Namun ketika ia minum air tersebut, justru hidupnya mulai terkuras, seperti yang dijelaskan oleh sang elder. Jika orang yang meminumnya mencintai dirinya sendiri di atas segalanya, efeknya menjadi tidak stabil. Akhirnya Esme harus menutup Fountain menggunakan kunci, dan nasib Owen Carver dibiarkan menggantung saat yang lain berhasil melarikan diri. Di akhir kisah, Luke dan Charlotte berdiskusi soal petualangan mereka berikutnya. Charlotte mengatakan bahwa mereka harus terus mencari hal-hal yang hilang. Sebelumnya, keduanya memang sempat berselisih sejak kematian ayah mereka. Luke terus mengejar petualangan dan tak pernah bisa menetap atau menemukan ketenangan batin, sedangkan Charlotte terjebak dalam kehidupan sehari-hari hingga akhirnya bercerai. Namun, setelah peristiwa puncak film, mereka akhirnya menemukan keseimbangan. Kini baik Luke maupun Charlotte menyadari bahwa petualangan memang bagian dari diri mereka. Sejak kecil mereka dibesarkan untuk itu, dan gairah mereka memang terletak pada pencarian benda-benda misterius. Dengan melibatkan Thomas, anak Charlotte, mereka bisa terus mengejar petualangan dengan cara-cara yang menyatukan mereka sebagai keluarga. Kini mereka bisa menjelajahi dunia bersama, berbagi waktu, serta menyalurkan kecintaan mereka pada penemuan dan eksplorasi sambil tetap menjaga kebersamaan. Salah satunya adalah Esme, merupakan sosok misterius sepanjang cerita. Meski awalnya tampak seperti antagonis, ternyata ia justru berusaha melindungi umat manusia. Sementara Jamal Abbas mengejar para tokoh utama untuk menangkap mereka karena pencurian karya seni, Esme mengejar mereka demi mencegah mereka mencapai Fountain. Ia tak percaya Luke mampu menahan diri untuk tidak meminumnya, namun ancaman sesungguhnya tetap datang dari Owen. Dalam percakapannya dengan sang elder, Esme menerima sebuah kunci. Kunci ini berfungsi sebagai pengaman terakhir untuk menghentikan aktifnya Fountain ketika kekuatannya telah terpicu. Esme memutar kunci tersebut, menutup Fountain dengan cangkangnya, dan menarik kembali tangga, memberi waktu terbatas bagi Luke, Charlotte, dan Thomas untuk melarikan diri. Sosok elder sendiri hanya muncul sebentar. Ia tampaknya merupakan pemimpin dari sebuah organisasi yang menjaga tempat-tempat mistis seperti Fountain. Menurutnya, umat manusia belum siap menerima kekuatan Fountain, sehingga tempat itu harus tetap dijaga hingga waktunya tiba. Film ini tidak banyak mengungkap detail organisasi tersebut, sehingga mereka lebih terasa seperti bagian dari dunia mistis yang melingkupi keberadaan Fountain itu sendiri. Pada akhirnya, keduanya menyadari bahwa justru perjalanan itu sendiri yang selama ini mereka kejar. Kalimat ini beberapa kali mereka ulang sepanjang cerita, namun baru ketika Luke melihat bayangan Charlotte yang telah menua dalam Fountain of Youth, ia benar-benar memahami bahwa yang ia inginkan bukanlah akhir dari sebuah misteri arkeologi, melainkan kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang yang ia cintai. Kisah ini menyoroti kontras antara godaan kekuatan besar dan keabadian dengan kebutuhan sederhana yang kerap diabaikan dalam kehidupan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!